wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Airoma. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari program studi ilmu komunikasi di Stisi Video Poli Mandiri Sukabumi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi yang berjudul Model Bisnis Media Massa di Era Digital, Adaptasi atau Gulung Tikar. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi. Jika dulu orang lebih sering membaca koran, mendengarkan radio, atau menonton televisi, sekarang sebagian besar informasi dapat diperoleh melalui smartphone dalam hitungan detik. Perubahan perilaku masyarakat ini membuat media massa harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Model bisnis media massa yang sebelumnya mengandalkan penjualan koran, majalah, dan iklan di televisi kini mulai mengalami penurunan. Banyak perusahaan media kini mulai mengurangi anggaran biaya untuk iklan di media konvensional dan mulai beralih ke platform digital seperti media sosial yang dianggap dapat menjangkau target audiens yang lebih spesifik. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Masyarakat kini tidak hanya berperan sebagai penerima informasi saja, tetapi juga dapat menjadi pembuat dan penyebar informasi. Akibatnya, media massa kini harus bersaing tidak hanya dengan sesama perusahaan media, tetapi juga dengan influencer, content creator, hingga platform digital yang dapat menarik perhatian publik dalam waktu singkat. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI juga mulai menguasai industri media. AI dapat membantu proses penulisan berita, analisis data, hingga memberikan rekomendasi konten sesuai dengan minat pembaca. Meskipun memberikan banyak manfaat dari segi efisiensi, media massa tetap harus memperhatikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas jurnalisme, serta tetap harus mengutamakan fakta dan etika dalam pemberitaan. Oleh karena itu, media massa tidak bisa bertahan dengan cara lama. Mereka harus melakukan adaptasi agar lebih relevan dan mampu bersaing. Adapun beberapa bentuk adaptasi yang dapat dilakukan oleh media massa, yaitu yang pertama adalah melakukan transformasi digital. Banyak perusahaan media besar kini memiliki website, aplikasi, hingga media sosial sendiri agar berita dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menawarkan model bisnis baru, yaitu tidak hanya mengandalkan iklan, tetapi media juga kini mulai menawarkan layanan berlangganan, yaitu menawarkan konten premium yang hanya bisa diakses oleh pelanggan yang berbayar. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai platform digital. Berita tidak hanya disajikan dalam bentuk artikel, tetapi juga dalam bentuk video di YouTube, podcast di Spotify, hingga konten singkat di TikTok dan Instagram agar lebih dekat dengan generasi muda. Selain strategi tersebut, media juga kini mulai membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Mereka membuka ruang interaksi melalui media sosial, kolom komentar, siaran langsung, hingga forum diskusi. Cara ini membantu media dapat memahami kebutuhan pembaca sekaligus meningkatkan loyalitas audiens agar mereka tetap memilih media terpercaya di tengah banyaknya pilihan sumber informasi. Namun, proses adaptasi juga memiliki tantangan. Persaingan semakin ketat karena siapapun kini dapat menjadi pembuat konten. Selain itu, media juga dituntut untuk tetap menjaga kualitas jurnalisme, akurasi informasi, dan etika, meskipun dituntut harus menyajikan konten dengan cepat. Lalu, apa yang akan terjadi jika media tidak mampu beradaptasi? Banyak perusahaan media kini mengurangi jumlah terbit, memberhentikan operasional, hingga tutup permanen karena kehilangan pembaca dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi jawaban dari tema adaptasi atau gulung tikar adalah media memang harus beradaptasi, namun adaptasi tidak selalu tentang mengikuti teknologi, tetapi juga tentang menjaga kualitas informasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, media massa yang mampu berinovasi, memahami kebutuhan pembaca, dan dapat memanfaatkan teknologi digital memiliki peluang untuk terus berkembang. Sebaliknya, media yang bertahan dengan cara lama akan semakin sulit berkembang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.